Bab 298 Taihao. Saat ini, di Danau Safir yang indah, bunga teratai hijau yang sebesar pohon menjulang tinggi sedang mekar penuh. Bunga-bunga yang halus sebening kristal seperti batu giok berwarna, dengan aroma yang manis. Daun teratai yang besar seperti payung raksasa, yang menutupi langit dan matahari. Alas teratai 12 tingkat itu tampak seperti giok lemak kambing yang indah, menjulang di antara daun-daun teratai raksasa, memancarkan cahaya yang indah dan energi spiritual yang beriak. Seluruh ruangan tampak cerah dan suci karena keberadaannya. Apakah Dewi baik-baik saja? Lelaki tua itu tersenyum dan membungkuk ke arah teratai raksasa. Apa yang kau lakukan di sini, orang tua barbar? Teratai hijau besar itu mengeluarkan suara dingin dan sombong. Haha, aku di sini untuk muridku. Tolong lepaskan aku, peri. Jika aku butuh sesuatu lagi, aku pasti akan membantumu. Muridmu, gadis yang ditangkap peri beberapa hari yang lalu. Dalam sekejap, bunga teratai raksasa itu dikelilingi oleh awan merah muda dan warna-warna yang membawa keberuntungan. Daun-daun bunga teratai, seperti payung raksasa yang menopang langit, menyebar ke kedua sisi, memperlihatkan danau di belakang bunga teratai raksasa itu. Di sana, cahaya mengalir dan udara dipenuhi dengan energi spiritual. Keindahan yang tak tertandingi sedang berbaring di atas daun teratai yang tampak seperti diukir dari batu giok hijau, seolah-olah dia sedang tidur nyenyak. Dia adalah Qingqing. Di sekelilingnya, berbagai esensi spiritual langit dan bumi, seperti buah dewa, Ganoderma giok 9 daun, agave, dan Raja Ginseng emas ungu, meledak menjadi cahaya yang cemerlang, semuanya mengambang di samping tubuhnya, membuat ruang terus mengalir dengan cahaya warna-warni. Energi spiritual mengalir keluar dari esensi spiritual tersebut dengan kecepatan yang berlebihan dan dengan cepat berkumpul menuju tubuh Qingqing, seperti ratusan sungai yang menyatu menjadi laut. Ribuan sinar cahaya berkelebat dengan kecemerlangan yang indah dan seperti mimpi. Kau berbicara tentang dia, wanita itu berkata dengan suara dingin, tubuhnya langka di dunia, aku ingin membuatnya lebih baik. Orang tua itu tersenyum dan membungkuk lagi, berkata, terima kasih atas kebaikanmu, Dewi. Aku ingin mengucapkan terima kasih kepada Dewi terlebih dahulu. Kau tidak perlu berterima kasih padaku, orang barbar tua, karena aku sedang merencanakannya sendiri. Tubuh ini benar-benar sempurna dan sangat cocok untukku. Petik 2. Mendengar ini, lelaki tua itu menyingkirkan senyumnya. Apakah sang Dewi begitu tidak berperasaan? Aku sudah mengatakan bahwa dia adalah muridku. Wanita itu tertawa dingin, nadanya sangat sombong, dan dia berkata, kamu telah kehilangan muridmu, tetapi kamu dapat mengambil yang lain. Aku akan mengingat kebaikanmu kali ini. Apakah dia akan mengecewakanmu nanti? Selain itu, siapa yang tahu apakah dia muridmu? Dia jelas bukan seorang kultivator. Pada titik ini, suaranya dingin dan suaranya terkonsentrasi menjadi satu baris. Baris itu bergema di telinga Xiao Chen seperti guntur, anakmu membawa bala bantuan. Ketika lelaki tua itu mendengarnya mengatakan ini, wajahnya menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin, Dewi, kamu terlalu berlebihan. Dia jelas murid baruku, mengapa kau begitu sombong dan tidak masuk akal, bersikeras menduduki tubuhnya. Kenapa? Haha, tidakkah kau mengerti sekarang? Kau adalah salah satu dari sedikit orang dalam kultivasi dunia yang telah melihatku, ini, orang tua itu. Menatap Qinglian lama sebelum dia menghela nafas, jadi begitulah adanya. Aku mengerti. Sekarang aku bisa memanggilmu peri Qinglian. Teratai hijau berwarna-warni yang sebesar pohon menjulang tinggi bergetar lembut, dan dalam sekejap berubah menjadi wanita cantik dengan wajah seputih air, seperti peri yang keluar dari lukisan.
Satu-satunya kekurangannya adalah matanya sangat tajam, seperti mengintimidasi, seperti kilauan pedang yang menyilaukan. Ini adalah wanita yang sangat kuat. Di bawah kakinya yang terbuat dari batu giok terdapat alas teratai 12 tingkat, berkilauan dengan cahaya yang berharga. Di tangannya terdapat bunga teratai dengan awan merah muda, setiap kelopaknya bening dan lembab. Dia mengenakan gaun hijau seputih batu giok. Gaun itu berubah dari daun teratai, yang sangat indah namun juga sangat mengesankan. Ini di luar dugaanku. Lelaki tua itu menghela napas dan berkata, aku khawatir tidak ada yang mengira bahwa Sang Dewi akan mengambil jalan yang tidak berani ditempuh oleh orang biasa. Dia begitu kuat sehingga dia tidak mengubah sifat aslinya. Pada akhirnya, dia mengubah wujud aslinya menjadi, aku akan mengolah harta karun dan mengorbankan jiwaku ke dalam tubuhnya. Wanita itu mendengus dingin dan berkata, karena kamu sudah tahu, kamu harus mengerti bahwa aku membutuhkan tubuh yang sempurna. Terlepas dari apakah gadis ini muridmu atau bukan, dia adalah muridku hari ini. Aku berutang budi padamu, jadi jangan buang-buang waktuku. Tubuhmu sudah hampir sempurna, jadi biarkan muridku pergi. Barbar tua, aku suka tubuh gadis ini, tolong lepaskan. King Lian Tianu, tolong jangan paksa aku. Dia murid baruku. Bagaimana aku bisa melihatnya menghilang? Orang tua itu pria itu juga menjadi dingin dan berkata, jangan terlalu memaksaku. Xiao Chen perlahan-lahan mengerti apa yang sedang terjadi ketika dia mendengar ini. Dia tidak tahu mengapa hatinya tiba-tiba terasa sakit. Dia berteriak dengan marah, kamu penyihir tua, kau membunuh Ruo Shui, dan mengambil tubuhnya. Dewi teratai biru mengabaikannya. Dia, dengan kultivasinya yang mencapai levelnya, bisa memandang rendah semua makhluk di dunia, menganggap mereka sebagai semut, dan memperlakukannya dengan sederhana, sebagai udara. Orang tua itu menghalangi Xiao Chen di belakangnya, matanya bersinar dengan dua sinar cahaya, menatap Dewi teratai biru dan berkata, tolong biarkan muridku pergi. Tidak mungkin, Dewi teratai biru, kau sangat licik. Jika kamu tidak sopan padaku, maka aku juga tidak akan bersikap sopan padamu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, sikap lelaki tua itu tiba-tiba berubah. Dia tidak lagi santai seperti sebelumnya, tetapi tampak seperti raksasa yang mengesankan, yang membumbung ke angkasa. Orang tua barbar, apakah kau ingin merasakan kekuatan keempat pedangku? Suara Dewi teratai hijau terdengar sangat dingin. Saya ingin mempelajarinya sendiri. Orang tua itu berkata demikian dan melambaikan tangannya ke belakang. Menara kristal seukuran ibu jari di tubuh Xiao Chen muncul dan terbang ke tangan orang tua itu. Dia mengetuk pelan, dan menara kristal itu bersinar, lalu bergetar terus-menerus, menghancurkan 9 segel, memancarkan kekuatan besar, yang perlahan berputar dan melayang di atas kepalanya, dengan energi kacau yang kabur menyebar. Jantung orang-orang berdetak kencang. Pada saat ini, kekuatan asli mulai mengalir dari pagoda, yang sebelumnya telah disegel. Peri teratai biru menampakkan jejak kesungguhan dan berkata, Menara Haotian yang legendaris menyapu dunia kultivasi di masa lalu, meninggalkan darah di seluruh langit, menghancurkan 5 sekte utama, dan menyegel 3 leluhur setengah. Hari ini aku beruntung, untuk melihatnya. Xiao Chen akhirnya sekarang aku tahu mengapa para kultivator itu begitu ketakutan ketika mereka mengenali Menara Haotian. Ternyata menara ini memiliki masa lalu yang begitu mengejutkan dan gemilang. Cahaya melesat ke langit, dan 4 pedang kuno muncul di samping peri teratai hijau, menjaga 4 penjuru, dengan sinar pedang yang menyilaukan melesat langsung ke langit. Xiao Chen terkejut. Keempat pedang ini, pasti berasal dari sumber yang sama dengan 24 pedang yang pernah dilihatnya di alam abadi. Mata lelaki tua itu memancarkan 2
Kilatan dingin, menatap keempat pedang itu, dan berkata, dunia luar mengatakan bahwa kamu sedang mencari platform teratai 12 tingkat untuk memelihara pedang. Semua ini adalah asap yang kamu lepaskan. Kamu yang sebenarnya tubuhnya adalah King Lian, yang memiliki platform lotus yang tak tertandingi di tubuhnya. Kamu tidak ingin berubah karena kamu telah menggunakan tubuhmu untuk memelihara pedang. Dewi King Lian tersenyum bangga, tetapi suaranya sangat dingin. Dia berkata, pedang legendaris mereka harus berkumpul bersama untuk melepaskan kekuatan mereka, tetapi kutukan itu akan perlahan-lahan dipatahkan di tanganku. Sepertinya kamu telah memperoleh banyak hal. Orang tua itu memegang menara Haotian di atas kepalanya, dan tubuhnya diselimuti oleh energi kacau yang kabur. Aku sudah memahami beberapa. Lalu, tahukah kau berapa banyak pedang yang hilang di berbagai dunia? Dewi Teratai Biru mencibir dan berkata, jumlah derivasi agung adalah 50, dan 49 di antaranya berguna. Cara kita dapat menyimpulkan jumlah pedang yang hilang di berbagai dunia. Jumlah pedang. Orang tua itu tertawa ketika mendengar ini dan berkata, sepertinya kamu tidak akan pernah bisa mengumpulkan semua pedang. Kenapa? Petik 2 tanda seru petik 2. Angka Dayan dapat mewakili alam semesta bawaan. Ketika pedang-pedang itu berkumpul, menurutmu apa yang akan terjadi? Tidak heran jika dikabarkan bahwa kekuatan pedang-pedang itu sulit ditebak bahkan oleh setengah leluhur. Dewi Teratai Biru tidak ingin mengatakan apapun lagi. Ia terus berbicara, dan bergegas maju sambil menunggangi platform teratai 12 tingkat. Keempat pedang bersinar terang, menyapu energi pedang yang kacau. Orang tua itu tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Menara Haotian di atas kepalanya memancarkan sinar cahaya yang menutupi langit dan melesat menuju Dewi King Lian. Getaran dahsyat itu bagaikan tsunami, dan ruang dimensi itu tertusuk dalam sekejap. Saat kekosongan di atas hancur, langit biru cerah di luar pun terungkap. Kedua pria kuat itu bergegas keluar, dan di luar adalah lautan luas. Mereka bertarung dengan sengit di atas lautan, seolah-olah kiamat telah tiba. Ombak yang mengamuk naik di laut biru, dan ombak besar bergulung di lautan luas. Air laut mengalir kembali ke 9 langit dan mengalahkan awan di langit. Xiao Chen melihat semua ini dengan jelas melalui terowongan ruang angkasa yang terbuka di ruang dimensi, dan hatinya sangat terkejut. Tidak diragukan lagi bahwa kedua orang ini adalah semi-leluhur, dan pertempuran seperti itu benar-benar mengguncang bumi. Melihat Qingqing yang tak sadarkan diri, Xiao Chen ingin menggendongnya di punggungnya dan melarikan diri dari sini. Namun pada saat ini, kata-kata dingin peri King Lian datang, mengatakan, jika kamu tidak ingin tubuhnya runtuh, jangan bergerak. Pada saat yang sama, kata-kata lelaki tua itu datang dari dunia luar, mengatakan, jangan bergerak, jangan bergerak, jangan bergerak. Dong Qingqing, jaga di sana. Xiao Chen terbang ke pintu keluar ruang dimensi dan menatap pertempuran di langit. Kemampuan Banzu tidak terduga. Dengan lambaian tangannya, dia membuat ruang menghilang. Para pembudidaya yang tidak menyadari situasi di kejauhan ingin mendekat untuk menyaksikan pertempuran, tetapi mereka masih lebih dari 10 mil jauhnya, menjauh saat mereka terkena lengan peri King Lian. Ratusan orang musnah. Xiao Chen terdiam. Tidak heran Dewi Teratai Hijau menganggap semua makhluk hidup sebagai semut. Kekuatan mengerikan seperti itu tidak terbayangkan. Pada saat ini, dia merasakan kesedihan yang tak terlukiskan. Ruo Shui dibunuh oleh penyihir tua itu. Dia meraung dalam hatinya. Keempat pedang di langit itu sangat tajam, dan sinar pedangnya setebal gunung. Setiap serangan mencabik seluruh langit dan bumi. Sinar pedang yang kacau itu sangat mengerikan dan tak terbayangkan. Menara Haotian layak disebut sebagai harta karun paling berharga ya.
Mengguncang dunia kultivasi. Menara itu tergantung di atas kepala lelaki tua itu dan bergetar terus-menerus. Sinar cahaya yang luar biasa datang satu demi satu, menghancurkan semua sinar pedang kacau yang menghantam dia. Akan tetapi, Dewi Teratai Hijau jelas lebih unggul, sebab di samping keempat pedang dengan kekuatan serangan tak tertandingi itu, dia juga memiliki panggung teratai 12 tingkat, yakni harta karun pertahanan dengan cahaya mengalir yang melindunginya dengan erat. Menggabungkan serangan dan pertahanan menjadi satu, dia menjadi semakin berani saat pertempuran berlangsung. Ada juga 9 daun teratai di tubuhnya yang bersinar dengan cahaya hijau ilahi. Dia juga mengambil tindakan saat ini. Daun teratai kristal terbang keluar terus-menerus dan menebas ke arah lelaki tua di atas laut. Meskipun menara Haotian kuat dan merupakan harta yang dapat menyerang dan bertahan pada saat yang sama, ia hanya dapat bertahan pada saat ini. Orang tua itu tidak berani membiarkannya terbang keluar untuk mengumpulkan 4 pedang perang, karena lawan memiliki perang pedang, platform teratai 12 tingkat, dan 3 daun teratai giok. Dia terlalu pasif. Orang tua itu terbanting ke tanah oleh 4 energi pedang kacau yang saling terkait. Matanya membelalak karena marah, dia mengeluarkan raungan panjang, dan melambaikan tangannya terus-menerus, menyebabkan gelombang kemarahan di lautan yang tak berujung. Pada saat ini, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya setebal gunung melesat ke langit dan menyapu ke arah Dewi Teratai Hijau. Segera setelah itu, gunung-gunung suci muncul di laut, bersinar terang, menghancurkan lautan dan menghantam langit. Ada banyak pulau peri dan gunung suci di seberang lautan. Orang tua itu untuk sementara menarik gunung suci itu dari dasar laut, memurnikannya menjadi senjata ajaib, dan menyerang musuh. Cara seperti itu sudah cukup untuk mengejutkan dunia. Meskipun dia tidak memiliki banyak senjata ajaib, ada banyak bahan untuk memurnikan senjata di sini. Dia dapat mencabut gunung dan sungai, memurnikan laut biru, dan mengubah semua benda di dunia menjadi senjata ajaib hanya dengan lambaian tangannya. Tai Hao, kau memang orang yang berbeda di antara para kultivator, atau bisa dibilang kau adalah praktisi Qi-Chaining. Kultivator pada awalnya berasal dari praktisi Qi-Chaining kuno. Aku hanya orang yang sedang dalam masa transisi antara praktisi Qi-Chaining dan praktisi Qi-Chaining kuno. Para kultivator, Xiao Chen sangat terkejut karena para kultivator itu sebenarnya lahir dari praktisi Qi-Chaining kuno. Sistem seni bela diri kuno dan sistem Qi-Chaining keduanya adalah sistem kultivasi yang secara bertahap menghilang setelah zaman kuno. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa lelaki tua itu ternyata adalah Tai Hao yang legendaris. Bab 299 Kembali ke Pulau Naga. Coba kulihat apa hebatnya dirimu, seorang prajurit rantai Qi. Dewi Teratai Hijau mencibir berulang kali, dengan aura pembunuh memenuhi dirinya. Meskipun kecantikannya tak tertandingi, dia bahkan lebih kuat dan mengesankan daripada raksasa kuno itu. Keempat pedang itu berubah menjadi 4 sinar pelangi yang panjangnya ribuan kaki, membentuk formasi pedang di langit, menebas Tai Hao secara horizontal dan vertikal. Ombak yang mengamuk membubung di laut biru, dan sinar pedang besar setebal gunung terus menjulang. Itulah vitalitas bumi yang diambil Tai Hao dari urat-urat bumi, nyaris tak mampu menahan keempat pedang itu. Energi pedang melesat melintasi lautan, menghancurkan kehampaan dan menenggelamkan seluruh ruang itu. Ada cahaya yang menyilaukan di mana-mana, dan aura pembunuh membuat para pembudidaya di wilayah laut ini gemetar ketakutan di dalam hati mereka. Meskipun vitalitas bumi tidak terbatas, masih sulit untuk benar-benar melawan keempat pedang itu. Cahaya pelangi yang mengerikan yang mencapai langit terus jatuh. Jika bukan karena kekuatan menara Haotian, akan sulit untuk melawannya, pedang yang tak tertandingi.
Menara Haotian tergantung di atas kepala Tai Hao, terus bergetar, energi purba terpancar darinya, dan aura dunia purba sangat kuat. Sosok Tai Hao tampak samar-samar, seolah-olah dia berdiri di ruang dan waktu kuno, menggunakan sihirnya yang mengguncang dunia, kekuatan untuk memblokir kekuatan tebasan yang datang padanya. Energi pedang yang tak tertandingi. Pada saat ini, 9 daun teratai giok hijau juga terbang bersama-sama. Setiap daun hijau tak terbatas, menutupi langit seperti awan hijau. Setiap getaran akan menghancurkan gunung suci yang menjulang dari dasar laut menjadi berkeping-keping. Bahkan meskipun Tai Hao menggunakan kekuatan sihirnya yang besar untuk terus-menerus mengambil puluhan mil gunung suci panjang dari dunia bawah laut dan memurnikannya menjadi senjata ajaib, dan melemparkannya ke langit, dia masih tidak dapat bersaing dengan 9 daun teratai giok hijau yang ada di sana, menekan seperti gunung. Ombak besar itu megah dan tak tertandingi, seolah-olah semua bintang di langit berjatuhan, yang membuat Tai Hao merasakan tekanan luar biasa. Puluhan mil pembuluh darah dewa terus-menerus hancur. Meskipun gunung-gunung dewa di dasar laut tersebar rapat, mereka tidak dapat menahan tekanan dari 9 daun giok. Gunung-gunung dan sungai-sungai di langit runtuh, batu-batu besar beterbangan, dan gunung-gunung yang hancur dihancurkan oleh kekuatan langit yang tak tertandingi terus jatuh ke laut. Tai Hao menjadi semakin lelah, dan gunung-gunung kuno yang muncul dari dasar laut dan melambung ke langit menjadi semakin banyak. Lambat laun, ia tidak dapat menahan 9 daun teratai giok hijau. Tai Hao, orang tua itu sebetulnya Tai Hao. Xiao Chen tertegun dan merasa sedikit tidak percaya. Bukankah Tai Hao Fuxi? Fuxi dianggap sebagai leluhur semua raja dan pemimpin para kaisar kuno. Ia dihormati sebagai leluhur peradaban manusia dan merupakan salah satu dewa leluhur sejati. Tai Hao di langit jelas bukan dewa leluhur. Dari perkataan Dewi Teratai Hijau yang menyebutnya sebagai orang barbar tua, kita dapat menyimpulkan secara kasar bahwa dia dan Fuxi bukanlah orang yang sama. Melihat kembali teks-teks dan mitos sejarah, tampaknya selalu ada dua suara. Dalam karya klasik yang dapat diandalkan dari periode Prakin, ketika Tai Hao disebutkan, Fuxi tidak disebutkan, dan ketika Fuxi disebutkan, Tai Hao tidak disebutkan. Tai Hao dan Fuxi sama sekali tidak memiliki hubungan. Sun Zi lahir pada akhir periode negara-negara berperang. Ia menyebut Tai Hao dalam Zheng Lun Pian dan Fuxi dalam Cheng Xiang Pian. Kedua nama tersebut muncul dalam buku yang sama, jadi mereka bukanlah orang yang sama. Semua buku kuno pada masa itu mencatat bahwa Tai Hao adalah leluhur dan pemimpin suku Donyi kuno. Pikirkan tentang legenda yang relevan pada masa itu. Karena Tai Hao menghadap ke lautan luas di sebelah timur, ia memiliki hubungan dekat dengan beberapa praktisi Qicaining yang selamat dari zaman kuno. Ia mengolah teknik Qicaining tertinggi dan juga mahir dalam teknik kultivasi yang baru muncul. Kekuatan sihirnya tak terbatas. Di antara catatan sejarah yang dapat dipercaya, yang paling awal menyebut Tai Hao dan Fuxi sebagai satu adalah Si Jing yang ditulis oleh Liu Xin pada akhir dinasti Han Barat. Mengingat latar belakang sejarah pada saat itu, Xiao Chen terdiam. Jelas bahwa Liu Xin, berdasarkan kebutuhan politik akhir dinasti Han Barat, menerobos sistem kaisar kuno tradisional dan menyebut Fuxi dan Tai Hao bersama-sama, semuanya untuk membuka jalan bagi kelas penguasa. Sejak itu, berbagai karya klasik secara bertahap menyebut Tai Hao dan Fuxi sebagai orang yang sama. Untungnya, kitab suci Prakin tidak hancur seluruhnya, kalau tidak, dewa-dewa leluhur akan tercampur aduk. Xiao Chen terkejut ketika dia mengetahui kebenaran dalam sekejap. Itu adalah tokoh kuno legendaris Tai Hao, leluhur suku Donyi dan sumber kejayaan dinasti Shang. Cici.
Cahaya keempat pedang di langit menjadi semakin terang, memotong ribuan sinar pedang setebal gunung yang melesat dari dasar laut. Sinar pedang yang dikendalikan oleh Tai Hao terputus dari permukaan laut. 4 pedang melesat dari langit, dengan 4 suara, klang klang klang, yang keras, menghantam menara Hao Tian dengan keras. Laut berguncang dan tercurah kembali ke langit, dan ombak besar menghancurkan semua awan di langit. Pada saat yang sama, 9 daun teratai giok hijau itu menghancurkan semua gunung kuno yang menjulang ke langit. Langit menjadi kacau. Gunung-gunung suci yang hancur dan urat-urat kuno yang rusak terus hancur dan jatuh ke lautan. Tai Hao terpental. Meski tidak terluka, wajahnya terlihat sangat buruk. Dewi teratai hijau jelas merupakan pengecualian di dunia kultivasi. Setiap leluhur setengah hanya memiliki satu harta, tetapi dia memiliki lebih banyak. Dia dapat dikatakan sebagai leluhur setengah yang paling sulit dihadapi di dunia kultivasi. Menara Hao Tian adalah salah satu senjata sihir terkuat yang menggemparkan dunia kultivasi. Kalau tidak, bagaimana mungkin ia bisa menekan 3 semi-leluhur di zaman kuno? Akan tetapi, menghadapi 3 set harta karun, yaitu panggung teratai 12 tingkat, 4 pedang, dan 9 daun dewa giok hijau, tampaknya sulit untuk melawannya sendirian. Senior Tai Hao, silakan lanjutkan. Xiao Chen berteriak di pintu keluar ruang dimensi. Ada cahaya terang dari tempatnya, tombak emas suci bersinar dengan cahaya keemasan, dan segel besi hitam bersinar dengan cahaya hitam. Dia menjabat tangannya dan melemparkan 2 senjata jahat itu, menyebabkan 2 harta ajaib itu menjadi sangat tidak puas dan menggumamkan beberapa patah kata dengan marah. 2 cahaya kuat melesat keluar dari mata Tai Hao, dan dia segera membuka saluran ruang angkasa dan meraih 2 harta karun di tangannya, tetapi kemudian dia mengerutkan kening lagi. Meskipun kedua senjata ajaib itu memiliki kualitas yang luar biasa, mereka hancur tak dapat dikenali. Itu hanya sulit untuk menggunakan kekuatan aslinya. Benar saja, ketika Tai Hao memegang menara Hao Tian di atas kepalanya dan mengendalikan 2 senjata ajaib untuk menyerbu ke depan, dia langsung mundur. Tombak emas dewa hampir hancur oleh pedang, dan segel besi hitam hampir terkoyak berkeping-keping oleh cahaya dari panggung teratai 12 tingkat dan getaran dari 9 daun teratai. Kedua prajurit sihir itu melolong, menghancurkan ruang dengan sendirinya, dan melarikan diri kembali ke tangan Xiao Chen. Sial, sakit sekali. Petik 2. Orang tua barbar, kalau kau tidak punya pedang, kau tidak akan pernah bisa menjadi lawanku. Dewi teratai hijau mendengus dingin dan tidak menyerang lagi. Orang-orang selevel mereka sulit dibunuh kecuali mereka ditekan. Namun, Tai Hao memiliki menara Hao Tian padanya, jadi mustahil baginya untuk ditekan olehnya. Tai Hao terdiam cukup lama. Dia tidak ingin menyerahkan Qing Qing, tetapi dia tidak memiliki harta untuk menahan pedang itu. Xiao Chen pernah memegang 24 pedang perang, tetapi semuanya hancur oleh penghalang ruang yang menyegel alam Changsheng. Selain itu, ada harta karun yang lebih misterius lagi di dalam tubuhnya, yaitu manusia batu yang hancur. Namun, dia sama sekali tidak dapat mengendalikannya, bahkan tidak dapat mengeluarkannya dari tubuhnya. Kekuatan apa lagi yang bisa digunakan untuk menghadapi semi-ancestor yang kuat? Xiao Chen sangat cemas, dia tidak ingin Qing Qing mengalami kecelakaan. Tiba-tiba, Xiao Chen teringat Qi Yu, Tong Tian, Buddha, dan lainnya di dunia keabadian. Dalam sekejap, ia mendapat ide gila. Pinjam pasukan, pergi ke dunia keabadian untuk meminjam pasukan. Bunuh penyihir tua ini, dialah yang membunuh Ruo Shui. Memikirkan kematian Ruo Shui, Xiao Chen merasa sedih. Perasaan aneh yang berasal dari rasa sakit di lubuk hatinya yang terdalam membuatnya sangat tidak nyaman.
Ruo Shui jelas telah hancur dalam hatinya sendiri. Mengapa ini terjadi? Benar-benar tidak mungkin untuk dijelaskan. Xiao Chen menatap Qingqing dengan penuh rasa rindu, terbang keluar dari ruang dimensi, dan berteriak kepada Tai Hao, "Senior, ayo pergi." Tai Hao menatapnya dengan heran. Dia tidak ingin melepaskan Qingqing, tetapi dia melihat bahwa Xiao Chen tampaknya memiliki maksud lain. Ide itu muncul padanya dengan sedikit keraguan. Kau orang tua barbar yang bijaksana. Kau hanya seorang murid. Aku bisa menerima lebih banyak di masa depan. Dewi teratai hijau tersenyum sombong dan berkata, aku akan mengingat kebaikanmu. Xiao Chen menatap sosok yang familiar namun aneh itu, keindahan, rasa sakit yang tajam di bagian terdalam hatiku, dan aku meninggalkan Tai Hao dalam sekejap. Senior, tubuh itu diambil alih oleh penyihir tua itu. Apakah orang aslinya benar-benar mati? Tai Hao telah menebak apa yang terjadi dari penampilan Xiao Chen tadi. Dia mengangguk dan berkata, tubuh aslinya pasti telah musnah. Spiritualitas kesadaran, kalau tidak bagaimana dia bisa memasuki tubuh itu. Petik 2. Orang aslinya benar-benar mati. Meskipun dia telah melupakan segalanya di masa lalu, Xiao Chen masih merasa sangat tidak nyaman. Sinar cahaya tampak melintas di kedalaman hatinya, lukanya terbuka sebentar. Tai Hao tetap diam dan diam-diam menyetujui semuanya. Aku akan membunuh penyihir tua ini. Xiao Chen mengepalkan tangannya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih dan biru. Apakah kamu punya solusi? Kalau tidak, Qingqing akan berada dalam bahaya. Aku punya solusi, tetapi pertama-tama aku ingin kamu pergi bersamaku ke Jiushu untuk berurusan dengan seseorang. Jiushu. Tai Hao mengerutkan kening dan berkata, ada itu disegel. Di Jiushu, orang-orang di atas alam abadi mengalami kehilangan kekuatan yang serius dan tidak dapat mengerahkan kekuatan asli mereka. Meskipun dia enggan menginjakkan kaki di Jiushu dengan mudah, demi Qingqing, Tai Hao tetap dengan tegas pergi bersama Xiao Chen ke tempat yang disegel. Tanah pun terkikis. Keduanya sangat cepat dan tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk muncul di atas Jiushu. Ketika mereka sampai di sini, tekanan Tai Hao jelas telah turun drastis. Orang bisa membayangkan betapa hebatnya dampak segel itu. Apa yang ada dalam pikiranmu? Aku ingin memasuki alam abadi untuk meminjam prajurit. Tai Hao mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana kamu bisa masuk dan meninggalkan alam abadi dengan bebas? Dengan ini, Xiao Chen mengguncang tubuhnya. Gelang giok, hei, ini adalah sebuah kunci. Xiao Chen mengangguk dan berkata, gunakan itu untuk membelah air terjun Lusan, dan aku bisa memasuki alam abadi. Jangan repot-repot. Jika kau benar-benar bisa kembali dengan itu, aku akan langsung menerobos ruang dan mengirimmu ke dunia abadi. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku sudah mencobanya dengan orang lain sebelumnya. Ketika ruang rusak di tempat lain, gelang giok tidak bisa dibawa ke saluran luar angkasa sama sekali. Sebuah kekuatan mencegahnya melewati perbatasan. Petik 2. Segel Jiushu. Tai Hao mengerutkan kening, seolah mengingat sesuatu, dan berkata, Lusan adalah portal, ayo pergi dan coba untuk memaksa masuk. Menjaga portal Lusan orang itu sangat kuat, hanya orang seperti senior yang bisa menghentikannya. Tai Hao khawatir Qingqing akan mendapat masalah, jadi dia dan Xiao Chen muncul di Gunung Lusan secepat mungkin. Seutas benang sutra panjang tergantung di kejauhan di sungai di depan, jeramnya jatuh 3000 kaki lurus ke bawah, dikelilingi kabut, dan suaranya seperti guntur mengguncang sungai dan gunung. Di depan air terjun yang megah itu, Tai Hao muncul begitu saja. Dengan pikirannya yang kosong, dia langsung menunjuk dengan jarinya, menghancurkan tembok besar di depannya.
Dia berkata dengan suara yang dalam, keluarlah dan lihatlah. Petik 2. Suara batu besar retak terdengar, dan Tonghu muncul di dinding batu, tubuhnya masih bungkuk, dan dia tampak lemah dan tampaknya akan segera meninggal. Siapa kamu? Tonghu adalah pria yang sangat berbakat, jadi dia secara alami dapat melihat bahwa Tai Hao berada di luar imajinasi. Tai Hao tidak menjawab, tetapi langsung mengorbankan pagoda Haotian. Energi kacau yang berkabut menutupi langit dan bumi, dan pagoda memancarkan ribuan sinar keberuntungan yang menyelimuti segala sesuatu di bawahnya. Menara Haotian, seru Tonghu dan berusaha sekuat tenaga untuk melawan. Pada saat yang sama, Xiao Chen bergerak. Basiang bergegas ke air terjun Lusan dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Gelang giok di tangannya menembus ruang, dan Pulau Naga muncul. Dia bergegas ke terowongan ruang angkasa pada kesempatan pertama. Dia tentu saja mendengar suara Tonghu, dan hatinya tergerak. Orang tua ini tampaknya luar biasa. Jika demikian, apakah Tian Wei Tian dan Ren Wei Ren yang lebih kuat akan menjadi lebih kuat lagi? Apakah dia telah mencapai alam semi leluhur? Jika demikian halnya, maka mungkin tidak perlu memasuki alam keabadian. Akan tetapi, ia tidak mampu berjudi dan kesempatan itu tidak boleh dilewatkan. Senior, aku mungkin akan pergi untuk waktu yang lama. Selama periode ini, kamu harus menahan wanita itu dan jangan biarkan Qingqing mengalami kecelakaan apapun. Tai Hao mengangguk dan berkata, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Dia berhasil. Di saluran ruang angkasa, cahaya berkedip-kedip, dan raungan Tonghu datang dari belakang, tetapi kemudian suaranya menghilang, dan saluran itu ditutup. Di depan, ada cahaya redup, dan Xiao Chen didorong maju oleh kekuatan seperti banjir yang mengamuk. Waktu seakan berhenti, namun juga seakan menghilang dengan cepat, dan ada perasaan kebingungan dalam waktu dan ruang. Akhirnya, cahaya di depan menjadi semakin terang dan samar-samar aku bisa melihat jalan keluar, dan aura purba menyerbu ke arahku. Ya benar, itulah nafas Pulau Naga. Xiao Chen sangat akrab dengan hal ini, lagi pula, dia telah tinggal di sini selama lebih dari setahun. Dengan kilatan cahaya, Xiao Chen terhanyut keluar dari saluran ruang angkasa, seolah-olah dia benar-benar terhanyut di sungai yang tidak dapat dibalik. Raungan naga yang memekakkan telinga bergema di antara langit dan bumi. Gelombang suara yang bergulung-gulung melonjak di langit, hampir menghancurkan gendang telinga Xiao Chen yang baru saja muncul di langit. Di bawahnya, gunung-gunung purba menjulang tinggi, hutan-hutannya luas dan lebat, monyet-monyet melolong dan harimau-harimau mengaum, itulah gambaran dari masa-masa biadab. Di kejauhan, seekor Tyrannosaurus Rex terlihat melahap seekor gajah liar mutan besar di hutan primitif di depan. Pemandangan itu sangat berdarah. Gajah, yang panjangnya lebih dari 10 meter, sedang berjuang. Darah berceceran di seluruh langit, dan tulang-tulangnya terekspos. Tyrannosaurus tercabik-cabik. Begitu memasuki Pulau Naga, Xiao Chen merasakan ada yang tidak beres. Kekuatan di sekitarnya menghilang dengan cepat, dan dalam sekejap, ia terlempar dari alam setengah dewa ke alam kesadaran tingkat ke-9. Kekuatan Pulau Naga untuk menekan para dewa begitu kuat sehingga bahkan iblis Ciyu, sebelum ia sepenuhnya terbangun, hanya menampilkan kekuatan seorang dewa di Pulau Naga. Xiao Chen bergegas turun dari langit untuk menghindari ditemukan oleh para naga atau binatang purba di pegunungan primitif dan menimbulkan masalah. Berdiri di atas tebing, Xiao Chen berkata pada dirinya sendiri, aku kembali ke Pulau Naga. Xiao Chen menggunakan kekuatan Tai Hao untuk memaksa masuk ke gerbang Gunung Lusan, tidak hanya untuk menyelamatkan Qingqing, tetapi juga untuk memenuhi tugas yang sama pentingnya,
yaitu menyelamatkan Keke. Sejak terakhir kali dia mengetahui kondisi binatang kecil seputih salju itu, hati Xiao Chen tidak pernah tenang selama sehari pun. Si kecil itu terlalu kesepian dan menyedihkan, dan penampilannya yang menyedihkan membuat orang merasa tertekan. Dalam keadaan tak sadarkan diri, dia mendengar anak kecil itu menangis lagi. Kita harus mengambil orang kecil itu dan tidak pernah membiarkan mereka menderita ketidakadilan lagi. Xiao Chen terbang dengan hati-hati di hutan purba. Dia tidak berani ceroboh di Pulau Naga, karena ada binatang buas purba yang sangat menakutkan baik di langit maupun di tanah. Jika dia ceroboh, dia mungkin akan hancur. Selain itu, pasti ada orang yang sangat berbahaya di sini, dan dia harus dijaga dengan hati-hati. Bab 300 Tanah Rahasia Klan Naga. Di kejauhan, laut terlarang yang tak terbatas itu tampak tak bernyawa. Meskipun merupakan lautan keemasan dan tampak sangat istimewa, di sana tidak ada sedikit pun kehidupan, bahkan tidak ada sedikit pun jejak riak. Lautan luas tak berbatas itu bagaikan kerajaan kematian. Laut terlarang menjebak Pulau Naga, mengisolasinya sepenuhnya dari dunia luar. Di pantai, pohon-pohon tua yang tinggi tampak hijau dan rimbun. Xiao Chen turun dari tebing, terbang menembus hutan lebat, dan menuju ke kedalaman pulau. Dia ingin menemukan Keke secepat mungkin. Tiba-tiba, dia menemukan tumpukan abu di hutan. Kelihatannya sudah ditinggalkan beberapa bulan lalu. Sudah kabur karena hujan dan ada beberapa tulang binatang berserakan di sana-sini. Orang itu pernah ke sini sebelumnya. Xiao Chen menukik turun dari ketinggian rendah, mencoba mencari beberapa petunjuk. Terdengar suara, cici, dan dari tumpukan batu jauh di dalam hutan lebat, seekor kelabang raksasa berwarna perak, setebal mangkuk dan panjangnya beberapa meter, berdiri dan menyemprotkan cahaya perak ke arah Xiao Chen. Kabut putih melonjak masuk, menggerogoti hutan dan membuatnya layu dalam sekejap. Sangat beracun. Xiao Chen telah melihat kelabang perak ini 8 tahun yang lalu, dan banyak orang yang memasuki Pulau Naga mati di mulutnya. Sekarang berbeda dengan masa lalu. Kultivasi Xiao Chen jauh lebih baik daripada 8 tahun lalu. 8 fase dengan cepat menembus batas ruang dan bergerak puluhan meter jauhnya dalam sekejap. Dengan lambaian tangan kanannya, sihir ruang terbuka, dan cahaya hijau bersinar, mengirimkan kelabang perak yang disegel ke dalam. Tebasan celah luar angkasa menebas tanpa ampun, bola lampu hijau itu langsung pecah berkeping-keping, dan kelabang raksasa di dalamnya terpotong menjadi beberapa bagian. Munculnya kelabang perak itu mengingatkan Xiao Chen bahwa ada banyak binatang purba di sini, bahkan banyak binatang purba yang tidak lebih lemah dari Tyrannosaurus Rex, jadi dia perlu berhati-hati. Dia terus bergerak lebih dalam ke Pulau Naga, menghindari naga-naga buas yang menakutkan dan puluhan binatang buas purba yang tak terbayangkan di sepanjang jalan. Aoho! Kedua Tyrannosaurus Rex itu meraung ke arah langit, seolah-olah dengan marah bertanya mengapa surga begitu tidak adil. Mereka ingin mematahkan belenggu monumen surgawi, mengembalikan kejayaan klan naga, dan menyingkirkan belenggu nasib. Saat Xiao Chen bergegas menuju kedalaman Pulau Naga, dia menemukan beberapa tumpukan abu di sepanjang jalan. Melihat ini, dia menjadi sedikit khawatir. Apakah binatang kecil yang tidak bersalah itu akan bertemu orang itu? Karena khawatir, dia segera bergegas menuju Gunung Suci Naga, bertekad untuk menemukan Keke sesegera mungkin. 8 tahun yang lalu, butuh beberapa hari baginya untuk mencapai daerah pusat Pulau Naga, tetapi sekarang dia dapat tiba di sana dalam waktu singkat dengan terbang dengan kecepatan tinggi. Pohon suci yang menjulang tinggi itu terlihat dari kejauhan. Akarnya menjulang tinggi dan megah, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya hitam. Dibandingkan dengan pegunungan di sekitarnya,
pohon itu sangat menarik perhatian, seolah-olah diukir dari batu giok hitam. Tempat ini sangat dekat dengan Gunung Suci Klan Naga. Ada banyak binatang buas di daerah ini. Raungan besar tampaknya menembus langit. Bumi bergemuruh, dan banyak makhluk besar berkeliaran di pegunungan dan hutan. Kecuali Tyrannosaurus, Stegosaurus, dan naga jahat berlengan 8, binatang buas kuno yang berani berkumpul di dekat Gunung Suci Klan Naga semuanya adalah raja, dan naga biasa tidak mau bersaing dengan mereka. Xiao Chen menggunakan kemampuan spasial dan 8 fase untuk menghindari mata banyak binatang buas dengan kecepatan tinggi, terbang ke dasar pohon kuno yang menju. Lang tinggi, dan kemudian melayang ke langit. Saat itu ia sangat gembira karena akhirnya bisa melihat si kecil lagi. Ia bertanya-tanya seperti apa ekspresinya nanti saat ia tiba-tiba menemukannya. Xiao Chen langsung muncul di kayu yang patah. Dia melihat ke depan dan ekspresinya langsung membeku. Permukaan pohon ilahi Tongtian yang patah itu kosong, tanpa jejak benda kecil itu. Bagaimana caranya? Kemana Keke pergi? Jantung Xiao Chen berdebar-debar, bertanya-tanya apakah sesuatu yang tidak diharapkan terjadi pada si kecil. Pulau Naga bukanlah tempat yang bagus. Dia mencari di daerah itu dengan cepat seperti angin dan kilat, berharap menemukan Keke. Binatang kecil itu pasti keluar untuk mencari sesuatu untuk dimakan. Ia menghibur dirinya sendiri. Namun, Xiao Chen mencari di sekitar pohon ilahi Tongtian selama lebih dari setengah jam tetapi tidak menemukan jejak Keke. Namun ia tak dapat berteriak dengan suara keras, karena hal itu kemungkinan besar akan membuat orang lain di Pulau Naga waspada. Ao, raungan. Jauh di dalam pegunungan primitif, beberapa Tyrannosaurus muda, Stegosaurus, dan naga berlengan 8 bertarung dengan sengit. Xiao Chen melihat pemandangan berdarah dari jauh. Beberapa naga berjuang untuk hidup mereka. Mereka tanpa ampun dalam perkelahian itu. Tidak butuh waktu lama sebelum seekor naga muda berlengan 8 tercabik-cabik secara brutal. Darah mengalir kemana-mana. Mayat itu perlahan-lahan berhenti berkedut. Raja-raja naga kecil telah pergi, tetapi masih ada lebih banyak naga kecil di pulau itu. Mereka masih berjuang keras dan ingin berevolusi menjadi raja-raja naga. Inilah sebabnya mengapa klan naga selalu berdiri di puncak ras, bertarung dan berevolusi tanpa henti. Di pegunungan murni yang berdekatan dengan Gunung Suci Klan Naga, Xiao Chen menemukan mayat beberapa naga kecil, dan kemudian satu demi satu ia melihat lusinan naga kecil yang terluka. Ini seharusnya adalah naga yang lahir dalam beberapa tahun terakhir. Xiao Chen memiliki firasat buruk di dalam hatinya. Kondisi kehidupan di Pulau Naga begitu kejam. Mungkinkah Keke? Dia tidak berani membayangkannya. Bukan tidak mungkin. Lagi pula, ada banyak binatang buas kuno di zaman kuno. Hanya karena naga muda itu tidak dapat menyakiti Keke, bukan berarti binatang buas yang kuat dan ganas itu tidak dapat menyakitinya. Tiba-tiba, Xiao Chen melihat bayangan putih. Dia bergegas seperti terbang. Sepotong kulit binatang putih dengan darah kering di semak berduri di hutan liar begitu mempesona. Bercak darah hitam pada bulu seputih salju itu tampaknya memberi tahu cerita. Sebuah cerita tragis. Xiao Chen hampir pingsan, dan penglihatannya menjadi gelap. Dia bergegas mendekat dan meraih kulit binatang kecil seputih salju di tangannya. Ini bukan milik Xiao Shu. Teriak Xiao Chen, suaranya bergetar, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini palsu. Namun, dia merasakan napas Keke di kulit binatang kecil seputih salju itu. Sudah lebih dari setahun berlalu, dan makhluk kecil itu seharusnya telah berubah menjadi tubuh fisik. Mungkinkah hal tragis seperti itu benar-benar terjadi pada Keke? Xiao Chen mengepalkan tangannya kesakitan.
Dia bisa dengan jelas merasakan napas kepada potongan kulit binatang seputih salju yang tidak lengkap ini. Mengapa ini terjadi? Semuanya begitu nyata, tidak mungkin suasananya salah. Xiao Chen tidak pernah menyesal seperti sekarang. Akan sangat bagus jika dia bisa memasuki Pulau Naga lebih awal. Si kecil itu sangat imut, tetapi dia telah kehilangan orang tuanya dan sendirian di Pulau Naga. Hal yang sangat tragis, meskipun hati Xiao Chen sekeras besi, dia merasakan kehancuran pada saat ini. Pada saat itu tubuhnya menegang, pembuluh darah di tangannya pecah, darah mengalir deras dan membuat bajunya menjadi merah. Saya tidak merasa sakit hati terhadap manusia, tetapi saya merasa kasihan terhadap binatang buas. Meskipun ia adalah binatang buas, ia lebih baik daripada banyak manusia. Tiba-tiba, aura yang sangat menakutkan menyelimuti Xiao Chen, membuatnya merasa seolah-olah jatuh ke dalam gudang es, seolah-olah jurang neraka telah membuka pintunya untuknya. Tiba-tiba dia berbalik dan melihat ke belakangnya. Monster besar mendekatinya tanpa suara, kurang dari 10 kaki jauhnya. Monster itu seperti gunung hijau yang besar. Puluhan taji tulang besar di tubuhnya menjulang ke langit, memancarkan cahaya dingin yang menusuk. Itu adalah Stegosaurus langka, cabang dari garis keturunan Kerajaan Naga. Fluktuasi jiwanya yang kuat dan mengerikan membuat orang gemetar. Matanya yang dingin memancarkan dua sinar dingin dan mengunci Xiao Chen. Raungan, dua sinar darah melesat keluar dari mata Stegosaurus yang seperti gunung itu. Ia meraung, dan bau darah mengalir ke arahnya. Itu pasti roh jahat unik yang mencabik-cabik ribuan nyawa. Gunung-gunung berguncang, dan pohon-pohon berguncang. Daun-daun patah dan berserakan. Xiao Chen melesat ke langit dalam sekejap, nyaris menghindari serangan brutal itu. Stegosaurus yang menyerupai gunung itu menghancurkan hutan dengan satu cakar dan menatap langit dengan dingin. Mungkinkah itu pembunuhnya? Xiao Chen berdiri di atas hutan. Tiba-tiba, bayangan besar menutupi langit, dan seekor pterosaurus perak besar menukik turun, bersinar dengan cahaya suci. Sayapnya membentang hingga panjang puluhan meter, menutupi langit dan tanah, menimbulkan badai yang dahsyat. Naga besarnya cakar ia melewati rumah-rumah dan mencabik ke arah Xiao Chen. Apa yang terjadi? Xiao Chen menyadari dengan jelas bahwa persepsi spiritual klan naga jauh lebih kuat daripada 8 tahun yang lalu. Mereka menemukan jejaknya dengan mudah dan mendekatinya. Tanpa memberinya banyak waktu untuk berpikir, dia buru-buru melarikan diri dari sini dengan kecepatan 8 fase, dan baru menyingkirkan pterosaurus yang cepat itu ketika dia menyerbu ke dalam hutan lebat primitif di kejauhan. Xiao Chen sangat kecewa dan merasa patah semangat untuk pertama kalinya. Seolah sedang kesurupan, dia mendengar kata-kata kekanak-kanakan dari makhluk kecil itu lagi, dan sepertinya melihat adegan berjuang menyelamatkannya malam itu di kota Tiandi. Xiao Chen berjalan di pegunungan tandus dengan linglung, dan tanpa sadar tiba di Gunung Suci Klan Naga. Gunung suci yang megah menjulang ke awan, dan seluruh tubuhnya berwarna coklat kemerahan, seolah-olah telah ternoda oleh darah, memberi orang perasaan waktu yang tak berujung. Di atas sana hanya ada kabut tipis, tak ada rumput, tak ada burung atau binatang apapun, dan suasana benar-benar senyap. Anda dapat melihat banyak monumen kuno yang megah dan banyak istana megah yang runtuh dan hancur, mungkin karena telah bertahan selama bertahun-tahun. Tanpa disadari, ia berjalan ke kaki gunung. Tiba-tiba, Xiao Chen merasakan getaran di tubuhnya. Pria batu yang patah itu perlahan mengangkat lengan kanannya yang patah dan mengarahkannya ke gunung suci di depannya. Jika hari ini adalah hari biasa, Xiao Chen pasti akan sangat gembira, karena di sini mungkin saja terdapat artefak yang berhubungan dengan manusia batu,
dan besar kemungkinan akan terjadi suatu penemuan yang besar. Namun saat ini, dia tidak memiliki pikiran apapun. Dia berjalan dengan ekspresi bingung di wajahnya, menuju gunung suci ke arah yang ditunjukkan oleh manusia batu. Tiba-tiba, Xiao Chen merasa seolah-olah berada di tepi jurang atau terperangkap di neraka. Ia merasa bahwa semua cahaya di sekitarnya telah menghilang, dan ia tampaknya jatuh ke dalam kegelapan abadi. Tiba-tiba dia terbangun. Gunung suci klan naga adalah tempat yang jahat. Setiap istana yang hancur tampaknya terhubung ke kota neraka yang mati. Jika seseorang mendekat dengan gegabah, dia akan menghilang dari dunia ini selamanya dalam sekejap. Dengan kilatan cahaya, dia tiba-tiba muncul di permukaan, kembali dari kegelapan menuju jurang neraka. Manu. Sia batu yang pecah itulah yang menyelamatkannya dari kegelapan abadi. Tidak ada fluktuasi energi, tidak ada kilatan cahaya. Manusia batu di dalam tubuh itu hanya mengangkat lengan kanannya yang patah. Istana-istana yang hancur di depannya mengeluarkan suara gemuruh dan bergerak ke samping sejauh ratusan meter, membuka jalan. Manusia batu itu pernah menolong Xiao Chen sebelumnya di Tungku Tembaga Langit dan Bumi, tetapi kali ini adalah pertama kalinya ia benar-benar menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Xiao Chen benar-benar terbangun dan tidak lagi bingung. Bahkan jika Keke benar-benar mengalami kemalangan, dia tidak boleh tertekan saat ini, karena King-King di dunia manusia masih menunggunya untuk membawa pasukan untuk menyelamatkannya. Xiao Chen menatap gunung suci itu dengan bingung, dan akhirnya memilih untuk melanjutkan perjalanan. Mungkin akan ada kesempatan di sini. Manusia batu itu sepertinya ingin dia naik ke atas gunung. Bum-bum. Saat mereka bergerak maju ke arah yang ditunjukkan manusia batu itu, istana-istana kuno yang hampir runtuh terus berkedip ke samping, menimbulkan suara yang agung dan jauh. Xiao Chen melangkah maju. Dia tidak tahu sudah berapa lama berlalu sebelum dia menemukan dirinya berada di tengah gunung suci, di mana sebenarnya ada sebuah oasis. Tumbuhan di dalamnya subur dan hijau, bunganya harum, burung-burung berkicau, dan pemandangannya indah. Rasanya aneh sekali. Ketika Anda melihat ke atas dari kaki gunung, sama sekali tidak ada hijaunya. Tetapi di sini benar-benar menyajikan pemandangan yang semarak. Tiba-tiba Xiao Chen mendengar auman naga muda dan merasakan semburan energi naga. Dia melangkah hati-hati ke dalam oasis yang luar biasa ini, tempat tanaman merambat saling bersilangan, pohon-pohon tumbuh subur, banyak bunga liar tak dikenal bermekaran, dan ada pula pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi. Ketika dia sampai di sana, dia mendengar dengan jelas suara auman seekor naga muda. Setelah berjalan cukup jauh ke dalam, dia melihat bayangan samar seekor naga di oasis. Itu, seorang raja naga muda. Tampaknya belum lama ini ia lahir. Panjangnya hanya 1 meter, sama dengan ukuran raja naga kecil 8 tahun lalu. Ia diselimuti cahaya keemasan. Kepalanya adalah naga leluhur dan tubuhnya adalah naga raksasa. Naga singa. Ia bertarung sendirian melawan selusin naga kecil biasa. Dan di sisi lain, sebenarnya ada raja naga kecil. Ia berubah dari Tyrannosaurus Rex, panjangnya hanya 1 meter, dan diselimuti cahaya perak. Ia dikepung oleh lebih dari selusin naga muda. Ini mungkin rahasia klan naga. Untuk mencegah Raja Naga kecil mengalami kecelakaan saat dia keluar dari Pulau Naga, mereka meninggalkan beberapa pewaris garis keturunan terbaik. Yang paling mengejutkan Xiao Chen ialah, di bawah sebuah pohon tua yang menjulang tinggi tak jauh dari situ, seekor naga tua yang hanya tinggal kulit dan tulang, tergeletak di tanah, menyaksikan pertarungan antar naga kecil ini. Xiao Chen melihat banyak naga liar di Pulau Naga, namun tak satu pun di antara mereka yang begitu damai, seperti orang yang tenang dan bijaksana. Namun, ia sudah terlalu tua.
Tanduk naga di kepalanya telah rontok, dan sisik naga di tubuhnya hampir semuanya telah rontok. Kulit tua yang keriput melilit erat tulang-tulangnya, membuatnya tampak seperti naga kerangka. Tubuhnya tidak terlalu besar, melingkar seperti ular, merangkak di bawah pohon raksasa. Secara keseluruhan, ukurannya kira-kira sebesar 3 rumah. Matanya yang keruh sesekali memperlihatkan cahaya yang lembut. Itu adalah seekor naga tua di usia senjanya. Naga tua itu perlahan menoleh dan menatap tempat persembunyian Xiao Chen. Saat berbalik, Xiao Chen seperti patung tanah liat atau ukiran kayu, seolah-olah dia sedang terkena mantra. Di balik leher naga tua itu, seekor makhluk kecil berbulu sedang tertidur lelap. Xiao Chen menatap kulit binatang seputih salju di tangannya, lalu ke bola uol seputih salju. Di belakang leher naga tua itu, dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak, "Keke!" Raungan. Tak jauh dari situ, dua raja naga muda terkejut dan bergegas mendekat bersama hampir 30 naga muda, mengepung Xiao Chen dalam sekejap. Naga tua itu sangat tenang, memandang tempat itu dengan tenang. Kok bisa si kecil tidur di punggung naga tua itu? Xiao Chen sangat gembira, berteriak, "Keke, bangun. Aku di sini untuk menjemputmu." Ah! Makhluk kecil itu membalikkan badannya di punggung naga tua itu, bergumam malas dalam tidurnya. "Aku membawakanmu buah ginseng yinmu, buah dewa surgawi, Ganoderma peri berdaun 9. Ya, binatang kecil seputih salju itu duduk dengan suara mendesing. Saat melihat Xiao Chen, ia tampak sedikit tidak percaya, dan berusaha keras untuk setelah menggosok matanya yang bingung, dia berubah menjadi seberkas cahaya putih dan bergegas mendekat.